Kematian adalah misteri yang sejak awal peradaban telah menimbulkan ketakutan, pertanyaan, dan spekulasi. Banyak yang melihatnya sebagai akhir yang mutlak, titik di mana segalanya lenyap, di mana kesadaran meredup menjadi ketiadaan. Namun, benarkah demikian? Ataukah ini hanyalah ilusi yang diwariskan oleh pemahaman terbatas kita tentang eksistensi? Sejak kecil, kita diajarkan untuk melihat kematian sebagai perpisahan yang tak terhindarkan, kehilangan yang menyakitkan, dan penghentian dari segala sesuatu yang kita kenal. Masyarakat modern, dengan pendekatan materialisnya, mengajarkan bahwa kehidupan hanya sebatas apa yang dapat diukur oleh sains dan indera fisik. Kesadaran dianggap sebagai produk otak, dan ketika tubuh berhenti berfungsi, segalanya pun berakhir. Tetapi jika kita melampaui batasan persepsi ini, kita akan menemukan bahwa banyak budaya, filsafat, dan bahkan pengalaman individu di ambang kematian memberikan gambaran berbeda. Mereka yang mengalami pengalaman mendekati kematian, near-death experience, sering kembali dengan kisah tentang perjalanan ke alam lain, perasaan damai yang luar biasa, serta wawasan mendalam tentang makna kehidupan dan kematian. Apakah ini hanya halusinasi otak yang sekarat? Ataukah petunjuk bahwa ada sesuatu yang lebih dari yang kita bayangkan? Bayangkan seekor ulat yang sepanjang hidupnya hanya mengenal dunia, dedaunan, tanah, dan langit yang tampak begitu jauh di atasnya. Ketika tiba waktunya, ia membungkus dirinya dalam kepompong, mengalami perubahan drastis yang tampaknya menghancurkan dirinya. Namun, dari kehancuran itu lahirlah kupu-kupu, makhluk yang sama sekali baru, yang dapat melihat dunia dari perspektif yang lebih tinggi. Begitu pula dengan kematian. Ia bukanlah penghancuran total, melainkan transformasi. Tubuh fisik, yang kita anggap sebagai satu-satunya rumah bagi diri kita, hanyalah kendaraan bagi kesadaran. Saat kendaraan itu usang dan tidak dapat digunakan lagi, kesadaran kita tidak lenyap. Ia hanya berpindah ke keadaan yang berbeda. Jika kita memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terdiri dari energi, maka kita juga bisa memahami bahwa kesadaran bukan sekadar fenomena biologis, melainkan bagian dari energi yang lebih besar. Hukum fisika menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Begitu pula dengan diri kita. Kita bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, tetapi sebuah energi kesadaran yang mengalami perjalanan panjang. Ketika tubuh berhenti, kesadaran tidak berhenti. Ia bergerak, berubah, dan terus mengalami evolusi. Memahami ini membawa ketenangan. Kematian bukanlah musuh yang harus ditakuti, tetapi pintu menuju babak baru. Perjalanan kita tidak berakhir, hanya berlanjut dalam bentuk yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Dan dengan pemahaman ini, pertanyaannya bukan lagi, bagaimana jika hidup berakhir saat kita mati? Tetapi, bagaimana jika kehidupan sebenarnya baru dimulai? Waktu, sebagaimana kita pahami, hanyalah ilusi dalam skala yang lebih besar. Dalam satu kehidupan, kita melihat usia sebagai garis lurus, lahir, tumbuh, menua, lalu mati. Namun, jika kita dapat melihat dari perspektif yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa kehidupan bukanlah garis, melainkan lingkaran yang terus berulang dalam siklus panjang. Jiwa tidak terbatas pada satu tubuh atau satu eksistensi. Ia adalah pengembara abadi yang melintasi ruang dan waktu, terus berkembang dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Setiap kehidupan yang kita jalani bukanlah awal, bukan pula akhir. Ia hanyalah satu bab dalam kisah besar yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Jiwa kita telah menempuh perjalanan yang jauh sebelum tiba di tubuh ini. Setiap pengalaman yang kita alami, setiap pertemuan, setiap penderitaan dan kebahagiaan, semuanya adalah bagian dari perjalanan yang telah dirancang jauh sebelumnya. Terkadang, kita merasa begitu terikat dengan kehidupan ini, seolah-olah ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki. Kita menganggap kegagalan sebagai akhir segalanya dan kehilangan sebagai kehancuran yang tak dapat diperbaiki. Tetapi jika kita memahami bahwa hidup ini hanyalah satu episode dalam perjalanan panjang jiwa, kita akan mulai melihat segala sesuatu dengan lebih bijaksana. Tidak ada kegagalan yang benar-benar gagal, tidak ada kehilangan yang benar-benar hilang.
Semua adalah pelajaran yang membawa kita lebih dekat kepada pemahaman sejati tentang diri kita. Setiap pikiran yang kita ciptakan, setiap tindakan yang kita lakukan, setiap keinginan yang kita genggam, semuanya membentuk alur kehidupan kita di masa depan. Jika kita menanam benih kebaikan, kita akan menuai kehidupan yang penuh harmoni. Jika kita menyebarkan kebencian, kita akan merasakan getirnya dunia yang sama. Hukum sebab akibat ini tidak hanya bekerja dalam satu kehidupan, tetapi meluas ke banyak kehidupan yang kita jalani. Banyak yang bertanya, mengapa seseorang lahir dalam kemiskinan sementara yang lain dalam kemewahan? Mengapa ada yang memiliki kehidupan penuh cinta, sementara yang lain dikelilingi kesengsaraan? Jawabannya ada dalam perjalanan panjang jiwa. Tidak ada kebetulan dalam keberadaan kita. Semuanya adalah akibat dari energi yang telah kita ciptakan di masa lalu. Saat kehidupan ini berakhir, jiwa tidak berhenti bergerak. Ia melanjutkan perjalanan melalui dimensi yang tidak dapat dilihat oleh mata fisik. Beberapa jiwa segera bersiap untuk lahir kembali, membawa serta pelajaran yang mereka pelajari. Yang lain mungkin perlu waktu untuk merenung, menyembuhkan luka, dan memahami lebih dalam tentang perjalanan mereka sebelum melangkah ke kehidupan berikutnya. Kesadaran bahwa kita adalah pengembara abadi mengubah cara kita melihat kehidupan. Kita tidak lagi takut akan kematian, tidak lagi terjebak dalam penderitaan sementara. Kita menjadi lebih bijak dalam setiap pilihan, lebih sadar dalam setiap tindakan, karena kita tahu, setiap langkah yang kita ambil bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk perjalanan panjang yang belum berakhir. Kehidupan di dunia material adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh ilusi, pencarian, dan pertumbuhan. Jiwa yang abadi memasuki tubuh fana, terikat pada dunia yang padat dan terbatas. Apa tujuan dari pengalaman ini? Mengapa kita harus melalui kelahiran, penderitaan, kebahagiaan, kehilangan, dan pencarian tanpa akhir? Jawabannya terletak pada satu hal, yaitu pembelajaran. Saat seorang bayi lahir, ia datang ke dunia dalam keadaan murni, seperti lembaran kosong yang belum tergores oleh pengalaman. Dalam pandangan tradisi spiritual, bayi masih sangat dekat dengan asal-muasalnya, yaitu dunia kesadaran murni. Ia belum mengenal batasan, belum terikat oleh konsep diri, belum dipengaruhi oleh ambisi dan ketakutan yang akan berkembang seiring waktu. Di mata bayi, dunia adalah keajaiban. Tidak ada label baik atau buruk, tidak ada beban masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Namun, perlahan-lahan, ia mulai menyerap ilusi dunia material. Ia belajar nama, identitas, dan peran yang diberikan kepadanya. Ia mulai melihat dirinya sebagai sesuatu yang terpisah dari yang lain, bukan sebagai bagian dari kesadaran yang lebih besar. Saat tumbuh dewasa, manusia semakin terikat pada dunia fisik. Identitasnya dibentuk oleh lingkungan, budaya, keluarga, dan sistem sosial. Ia mulai percaya bahwa nilai dirinya bergantung pada harta yang ia miliki, status yang ia raih, atau pengakuan yang ia dapatkan dari orang lain. Dunia mengajarkan bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian eksternal, lebih banyak uang, lebih banyak pengaruh, lebih banyak kesenangan. Tetapi semakin seseorang mengejarnya, semakin ia merasa kosong. Jiwa yang berasal dari kesadaran murni tidak pernah bisa dipuaskan oleh hal-hal yang bersifat sementara. Seperti seseorang yang mencoba meminum air laut untuk menghilangkan dahaga, semakin banyak ia meneguk, semakin haus ia dibuatnya. Tubuh fisik yang terdiri dari tanah, air, udara, dan api adalah penjara sementara bagi jiwa. Kita merasakan kelaparan, sakit, kelelahan, dan penuaan. Setiap pengalaman ini mengingatkan kita bahwa tubuh bukanlah rumah sejati kita, hanya sebuah kendaraan yang akan ditinggalkan suatu hari nanti. Di banyak tradisi kuno, usia 40 dianggap sebagai momen transisi. Pada titik ini, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda keterbatasannya. Energi menurun, ambisi duniawi mulai terasa hampa, dan bagi sebagian orang, muncul pertanyaan mendalam, apakah ini semua? Bagi mereka yang menyadari kebenaran, usia ini menjadi awal kebangkitan spiritual.
mereka mulai melepaskan keterikatan pada dunia material, mencari makna yang lebih dalam, dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kepemilikan, tetapi dari pemahaman dan ketenangan batin. Namun, bagi mereka yang tetap melekat pada ilusi duniawi, usia ini justru membawa penderitaan. Mereka berusaha mempertahankan hal-hal yang tak bisa dipertahankan, kemudahan, kekayaan, status, dan semakin tersiksa oleh ketakutan akan kehilangan. Kehidupan di dunia material adalah ujian. Mereka yang dapat melihat melampaui ilusi ini akan menemukan kebebasan sejati. Mereka yang terjebak dalam bayangannya akan terus tersesat, sampai akhirnya menyadari bahwa kehidupan ini bukan tentang apa yang kita kumpulkan, tetapi tentang apa yang kita pelajari dan lepaskan. Kematian selalu dipandang sebagai misteri yang menakutkan, sebuah batas yang tak terhindarkan dan tak dapat ditembus. Namun, ketika momen itu tiba, jiwa menemukan bahwa kematian bukanlah kehancuran, melainkan awal dari perjalanan baru. Ini adalah momen pelepasan, ketika tubuh yang selama ini menjadi rumah akhirnya ditinggalkan dan kesadaran melayang menuju sesuatu yang lebih besar. Kebanyakan orang membayangkan kematian sebagai sesuatu yang menyakitkan, tetapi bagi jiwa yang baru saja meninggalkan tubuh, ada perasaan ringan yang luar biasa. Tidak ada lagi beban fisik, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi batasan yang mengikat. Banyak yang melaporkan pengalaman di mana mereka melihat tubuh mereka sendiri dari atas, menyaksikan dunia tetap berjalan tanpa mereka. Dalam sekejap, perspektif berubah. Hal-hal yang dulu terasa begitu penting, harta, jabatan, ambisi, tiba-tiba tampak kecil dan tak berarti. Jiwa menyadari bahwa semua yang pernah ia perjuangkan di dunia material kini harus dilepaskan. Namun, tidak semua jiwa siap untuk berpisah dengan kehidupan. Beberapa tetap melekat pada dunia, enggan menerima kenyataan bahwa mereka telah meninggal. Inilah sebabnya mengapa beberapa arwah tampak terjebak, masih bergentayangan di antara dua dunia, belum siap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah kesadaran jiwa mulai stabil di dimensi baru, ia mengalami sesuatu yang menakjubkan, sebuah tinjauan ulang terhadap seluruh kehidupannya. Semua momen, dari yang terbesar hingga yang paling kecil, diputar kembali dengan detail yang luar biasa. Namun, ini bukan sekadar kilas balik biasa. Jiwa tidak hanya mengingat, tetapi juga merasakan kembali setiap emosi yang pernah ia timbulkan pada orang lain. Selama hidupnya ia pernah membuat seseorang bahagia, ia akan merasakan kebahagiaan itu seolah-olah dialaminya sendiri. Jika ia pernah menyakiti seseorang, ia akan merasakan kesedihan dan penderitaan orang itu seolah-olah ia sendiri yang mengalaminya. Disinilah kebijaksanaan sejati mulai terbentuk. Jiwa menyadari bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, memiliki dampak. Tidak ada tindakan yang benar-benar lenyap. Semuanya meninggalkan jejak dalam energi kehidupan. 3 hari pertama setelah kematian sering disebut sebagai masa transisi yang paling sulit. Ego masih berusaha mempertahankan dirinya, masih berusaha menggenggam identitas yang telah lama dikenalnya. Namun, semakin lama, semakin jelas bahwa semua itu hanyalah bayangan. Nama, status, tubuh, semuanya adalah bagian dari permainan dunia yang kini harus ditinggalkan. Jiwa mulai melepaskan ilusi bahwa ia adalah individu yang terpisah dan perlahan menyadari bahwa ia adalah bagian dari kesadaran yang jauh lebih luas. Pada akhirnya, kematian bukanlah akhir, bukan juga kehilangan, tetapi sebuah perjalanan pulang. Mereka yang telah menjalani kehidupan dengan kesadaran akan melanjutkan perjalanan dengan damai. Namun, bagi mereka yang masih terikat pada dunia, perjalanan ini bisa menjadi penuh ketakutan dan kebingungan. Disinilah jiwa dihadapkan pada pilihan. Apakah akan menerima kenyataan baru dan melangkah maju, atau tetap berpegangan pada ilusi lama dan tertinggal di antara dua dunia? Ketika jiwa meninggalkan dunia material dan melewati transisi awal setelah kematian, ia tiba di sebuah tempat antara, sebuah ruang di mana keheningan bertemu dengan gema dari masa lalu.
Ini bukan neraka dalam arti hukuman kekal, melainkan sebuah ruang pembersihan. Dalam berbagai tradisi, tempat ini dikenal dengan berbagai nama: purgatorium, astral plane, atau bardo. Namun, esensinya tetap sama. Ini adalah tempat di mana jiwa menghadapi kebenaran tentang dirinya sendiri. Purgatorium bukanlah tempat dengan api dan siksaan sebagaimana yang sering digambarkan dalam mitos. Ia lebih mirip cermin raksasa yang memantulkan semua yang ada dalam diri jiwa. Bagi mereka yang telah menjalani hidup dengan kesadaran dan kebaikan, tempat ini bisa menjadi ruang refleksi yang tenang. Tetapi bagi mereka yang membawa banyak luka, kemarahan, dan kesalahan yang belum diselesaikan, tempat ini bisa terasa seperti badai yang tak berujung. Tidak ada hakim, tidak ada dewa yang menghukum, jiwa sendirilah yang menjadi saksi atas semua yang pernah dilakukannya. Penderitaan di sini tidak berasal dari siksaan eksternal, tetapi dari kesadaran penuh akan konsekuensi dari setiap tindakan yang pernah dilakukan. Di dunia fisik, seseorang bisa melupakan kesalahan, menghindari tanggung jawab, atau bahkan menipu dirinya sendiri. Tetapi di purgatorium, semua ilusi itu runtuh. Jiwa tidak lagi bisa lari dari apa yang telah ia ciptakan. Setiap rasa sakit yang pernah ditimbulkan pada orang lain harus dirasakan kembali. Jika dalam hidupnya seseorang telah menanam kebencian, ia akan merasakan kepedihannya. Jika ia telah mengabaikan orang lain, ia akan merasakan kesepian yang sama. Namun, jika ia telah menanam kebaikan, ia juga akan merasakan kehangatan dan cinta yang ia berikan. Disinilah makna sejati dari karma menjadi nyata. Ini bukan soal hukuman atau balasan, melainkan keseimbangan, sebuah proses alami untuk mengembalikan harmoni dalam perjalanan jiwa. Jiwa yang dapat menerima dan mengakui kesalahannya akan lebih mudah melepaskan diri dari penderitaan. Kesadaran yang berkembang memahami bahwa kesalahan bukanlah beban yang harus dipikul selamanya, tetapi pelajaran yang harus dipahami dan dilepaskan. Namun, bagi jiwa yang masih terikat pada ego dan penolakan, proses ini bisa berlangsung lebih lama. Mereka yang tidak mau menghadapi kebenaran akan terperangkap dalam ilusi mereka sendiri, terjebak dalam perasaan bersalah atau penyesalan yang tak terselesaikan. Akhirnya, setiap jiwa harus memilih, tetap berada dalam penderitaan yang ia ciptakan sendiri, atau melepaskan semua ilusi dan menerima pembersihan sebagai awal dari kelahiran kembali. Purgatorium bukanlah akhir, tetapi pintu gerbang. Bagi jiwa yang telah menyelesaikan prosesnya, dunia berikutnya menanti, tempat di mana kebijaksanaan sejati mulai terbentuk dan lembaran baru kehidupan mulai dituliskan. Setelah melewati fase pembersihan di purgatorium, jiwa yang telah melepaskan beban masa lalu akhirnya mencapai sebuah ruang yang jauh lebih tenang dan jernih. Ini adalah dunia pikiran murni, tempat di mana kesadaran melampaui batasan materi, ego, dan ilusi. Disinilah kebijaksanaan sejati mulai terbentuk dan persiapan untuk kehidupan baru dimulai. Jiwa yang sampai pada tahap ini telah melalui berbagai ujian. Ia telah menghadapi konsekuensi dari hidupnya, merasakan kembali setiap getaran yang ia pancarkan ke dunia, dan akhirnya memahami bahwa segala sesuatu adalah hasil dari pilihan dan energinya sendiri. Sekarang, ia berdiri di ambang realitas yang lebih luas. Tidak ada lagi tubuh fisik yang membatasinya, tidak ada lagi dunia material yang mengikatnya. Yang tersisa hanyalah pikiran dan kesadaran yang jernih, sebuah second heaven, di mana jiwa dapat benar-benar melihat dirinya sendiri tanpa distorsi. Di sini, semua ilusi yang pernah membutakan manusia di dunia fana lenyap. Tidak ada lagi perasaan terpisah dari yang lain. Tidak ada lagi konsep aku dan mereka. Jiwa menyadari bahwa ia adalah bagian dari jaringan kesadaran yang lebih besar, saling terhubung dengan segala sesuatu yang pernah ada. Setiap kehidupan adalah lembaran baru, tetapi bukan lembaran kosong. Jiwa membawa benih dari pengalaman sebelumnya, sebuah energi yang terus bergerak dan membentuk takdir berikutnya. Tidak ada kebetulan dalam kelahiran kembali. Setiap keluarga, setiap tantangan, dan setiap peristiwa yang akan dialami telah dirancang dengan cermat berdasarkan hukum sebab akibat.
Bukan Tuhan yang menentukan segalanya, melainkan jiwa itu sendiri, melalui hukum keseimbangan yang tak terbantahkan. Jika dalam kehidupan sebelumnya seseorang menyebarkan cinta, ia akan kembali dalam keadaan yang dipenuhi kasih. Jika ia menyebarkan kebencian, ia akan lahir dalam lingkungan yang mencerminkan energinya sendiri. Ini bukan hukuman, melainkan proses alami yang memastikan setiap jiwa belajar dan berkembang. Di dunia pikiran murni, jiwa memiliki kesempatan untuk merancang perjalanan berikutnya. Jiwa yang lebih berkembang dan sadar dapat secara aktif memilih kehidupan yang akan datang, memilih tantangan, lingkungan, dan pelajaran yang akan membantunya tumbuh lebih jauh. Mereka memahami bahwa penderitaan bukan hukuman, tetapi guru. Namun, bagi jiwa yang masih terperangkap dalam kebiasaan lama dan belum mencapai kesadaran penuh, pilihan ini lebih pasif. Mereka akan kembali ke kehidupan baru tanpa kendali penuh atas takdirnya, mengikuti pola energi yang telah mereka ciptakan. Pada akhirnya, dunia pikiran murni adalah persimpangan jalan. Disinilah jiwa memutuskan, akankah ia melanjutkan perjalanan dengan kesadaran yang lebih tinggi, atau akan kembali ke dunia dengan pola yang sama, mengulang pelajaran yang belum tuntas. Tidak ada yang dipaksa, tidak ada yang terhukum. Yang ada hanyalah perjalanan panjang menuju pencerahan, di mana setiap kehidupan adalah kesempatan untuk mendekatkan diri pada kebenaran yang abadi. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.